Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang telah kami buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Berbasis Web Menggunakan Metode SAW. Disusun oleh kelompok 8, terdiri dari Helman Rezani, saya sendiri, dan ada Ira Maya, Muhammad Zaki, Maya Islamiyah, dan Aas Rolani. Baiklah, untuk pembaca pertama saya berikan kepada Muhammad Zaki. Kepada Muhammad Zaki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membaca tujuan pemilihan supplier. Tujuan utama dari proses pemilihan supplier adalah untuk menentukan supplier yang memiliki efisiensi dalam memenuhi kebutuhan perusahaan secara konsisten dan meminimasi resiko yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku maupun komponen. Miranda dan Amin Wijata Tunggal mengungkapkan salah satu cara untuk mengevaluasi supplier adalah yang pertama, manajer mengidentifikasi semua potensial supplier. Kedua, membuat daftar berisi atribut-atribut untuk dievaluasi tiap atribut pada tiap supplier. Misalnya, reliabilitas produk, harga penyesuaian pesanan, skala 1-5 digunakan 1, rating terburuk, 5, rating terbaik. Tetapi skala lain juga bisa digunakan. Manajemen memutuskan pentingnya tiap atribut bagi perusahaan, misalnya reliabilitas produk penting bagi perusahaan, maka atribut ini diberikan rating terbaik. Bila harga tidak sepenting reliabilitas, maka rating yang lebih kecil diberikan pada atribut harga. Atribut yang tidak berguna bagi perusahaan diberi nilai 0. Decision Support System atau DSS. Definisi Decision Support System, sistem penunjang keputusan adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi semi terstruktur. Turban 2010 mendefinisikan sistem penunjang keputusan sebagai berikut. Sistem pendukung keputusan merupakan suatu pendekatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan menggunakan data, memberikan termuka pengguna yang mudah, dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. DSS dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka. Baiklah, cukup di sini. Selanjutnya akan dibaca oleh Ira Maya. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Metode SAW. Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW ini mengharuskan pembuatan keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kelebihan metode SAW: 1. Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. 2. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. 3. Adanya perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tahapan metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu
C. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau C. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya sehingga diperoleh matriks ternormalisasi atau R. Yang terakhir, hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau A sebagai solusi. Kemudian prinsip metode Shaw. Konsep dasar dari metode Shaw adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode Shaw membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kemudian tujuan dan manfaat program. Tujuannya yang pertama, tujuan dan manfaat program ini ialah memberikan pertimbangan bagi pihak apotek untuk memberikan supplier yang tepat, memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan pemilihan supplier secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil pihak apotek lebih daripada perbaikan efisiensinya, mendukung pihak apotek dalam mengambil keputusan suatu masalah. Selanjutnya, manfaat program. Yang pertama, SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, program membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Program dapat menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasil yang lebih dapat Yang terakhir, program ini bisa menjadi solusi alternatif bagi para pengambil keputusan dalam memahami masalah. Baik. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jadi kesimpulan pada program yang akan kami jelaskan atau akan kami jalankan setelah PPT ini. Yang pertama, sistem pendukung keputusan ini dapat membantu dalam memberikan penilaian secara pasti terhadap supplier. Yang kedua, dengan sistem penunjang keputusan ini memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap supplier. Yang ketiga, pemodelan pemilihan supplier dengan metode AHP dan Shaw ini, dan lebih tepatnya ini mengacu kepada metode Shaw, dapat membantu dalam melakukan penilaian sehingga tidak lagi diukur sebatas pendapat dan perasaan saja. Keempat, dalam sistem penunjang keputusan ini terdapat master data supplier sehingga dapat membantu pegawai dalam mencari data supplier. Yang terakhir, dengan adanya laporan hasil pemilihan supplier, decision maker mudah untuk membandingkan hasil kinerja supplier. Baik, setelah PPT ini kami akan melanjutkan hasil running program pada presentasi hari ini. Baik, cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Maya, udah di apa? Udah di stop kan Bendi ya? Apa yang ngedit? Kayak mana ngeditnya? Ini apa pusingnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Islamia, perwakilan dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan
hasil pemrograman kami. Itu di sini sebelumnya kita harus membuka SAM dan membuat coding pada Visual Code. Lalu kita masuk ke localhost. Di sini sudah ada menu utamanya, menu untuk loginnya. Username-nya kita isi dengan admin, password-nya juga kita isi dengan admin. Lalu kita klik login. Setelah login, kita sudah masuk kepada menu utamanya. Sini sudah ada beranda, sudah ada barang. Pada barang ini tadi kami sudah mempraktekkan yaitu tentang nama-nama obat, ada paracetamol dan lain-lainnya. Lalu ada tabel supplier. Di sini sudah ada nama PT-PT-nya. Salah satu yang tadi kami bikin PT, Bina, dan Prima. Di sini ada lagi kriterianya, tabel kriteria, yaitu seperti nama, sifat. Ada lagi subkriteria. Ini sudah ada tabelnya yang sudah kami buat tadi. Lalu bobot, tabel bobot. Ini dia seperti ini. Lalu tabel penilaian. Tabel penilaian seperti ini. Lalu tabel hasil. Dan di sini kita bisa menggunakan ini untuk mencetak dari hasil barang apa yang kita tentukan tadi. Dan disinilah kita nanti akan melihat apakah cara untuk pengambilan keputusan tersebut. Setelah itu kita bisa klik lagi untuk keluar, lalu oke. Dan dia akan kembali kepada menu loginnya. Baiklah, sekianlah presentasi pemrograman dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.